Wanita jahat dari masa lalu. Bab 15. Sesampainya di rumah, Sam langsung membersihkan diri karena ia berniat ingin langsung tidur di samping sang istri yang sudah tertidur pulas. Lalu mengelus rambut istrinya. Tapi tak sengaja tangan Sam menyentuh bantal. Dan bantal itu terasa dingin. Dingin yang berbeda. Dingin seperti air. "Kenapa bantal ini basah?" tanya Sam pada dirinya sendiri. Sam berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada istrinya. Beberapa saat kemudian, Sam tersadar jika bantal yang tak sengaja ia sentuh itu basah. Basah karena air mata. Penasaran, Sam pun membangunkan sang istri. "Sayang, bangun bentar yuk. Ada yang mau aku omongin," ucap Sam lagi. Neni pun membuka mata pelan-pelan. Terlihat Sam duduk di sampingnya, mengelus rambut dan mencium keningnya. "Kamu nangis sayang? Ada apa? Katakan," pinta Sam lembut. Neni ingin menjawab pertanyaan itu. Namun rasa sesak yang ia rasakan sejak melihat foto wanita itu masih tersisa. Bahkan sekarang masih terasa mendesak di dalam dada. "Oke, kalau kamu ingin menangis, menangislah. Tak apa sayang, nanti kalau kamu udah tenang, kamu boleh cerita ke aku, oke?" ucap Sam, seraya merebahkan tubuhnya di samping sang istri, lalu memeluknya, memeluk dengan penuh cinta. Neni belum berani membuka suara. Rasa bimbang ternyata masih menguasai hati. Namun tak dipungkiri, jika saat ini ia sangat bahagia. Sikap Sam padanya sungguh berbeda dengan sikap Rudy padanya selama ini. Nyatanya Sam bisa mententramkan perasaannya. "Neni ingin cerita, tapi aku takut kamu jadi benci dan jijik padaku. Aku takut kamu," ucap Neni lirih. Tak sanggup rasanya ia meneruskan apa yang hendak ia sampaikan. Sam membuka mata, lalu mengangkat kepalanya, menatap sang istri dengan tatapan penuh kasih sayang. "Percayalah padaku sayang, aku akan berusaha memahami apa yang kamu rasakan. Ceritakan aja ke papa. Aku dengan setia akan mendengarkan," tawar Sam lembut. Neni terlihat meremas jari jemarinya, pertanda ia belum siap mengungkapkan apa yang ia rasakan saat ini. "Apa kamu punya masalah dengan wanita yang digambar itu? Bolehkah aku tahu apa itu sayang?" tanya Sam lembut. "Ya, Neni memang punya masalah dengan wanita itu," jawab Neni, mulai mau membuka apa yang ia pikirkan. "Oke, tapi sebelumnya aku mau tahu, apa kamu tahu kalau wanita itu adalah mucikari?" tanya Sam. Tiba-tiba saja takut jika Neni tahu kalau wanita itu adalah yang disewa mantan suaminya untuk mengerjainya. "Tidak mas, untuk pekerjaan wanita itu sekarang aku tidak tahu dan aku pun tak peduli. Tapi," jawab Neni jujur. "Tapi apa Mom?" Sam terlihat gugup. Takut jika Neni tahu kalau Nova adalah wanita yang ikut menjebaknya malam itu. "Dia adalah wanita yang hampir merusak rumah tangga orang tuaku," jawab Neni, langsung tanpa mau menutupi lagi apa yang ia rasakan. "Astaga, benarkah? Jadi kamu kesal padanya karena dia adalah selingkuhan papamu?" balas Sam mencoba menebak. "Iya, aku membencinya karena dia, mama dan papa hampir bercerai. Aku benci wanita itu karena dia, mama selalu menangis,"
jawab Neni dengan penuh penekanan. Sam terdiam. Berikutnya ia teringat dengan kasus itu. Bagaimana jika Neni tahu bahwa Nova adalah wanita yang membelinya lalu menjualnya pada lelaki hidung belang? Mungkinkah Neni bisa menahan diri untuk tidak melabrak wanita itu? Baiklah sayang, aku mengerti mengapa kamu begitu membencinya. Aku paham mengapa kamu sangat tidak sudi melihat wanita itu. Sekarang lupakanlah. Lagian semua juga sudah menjadi masa lalu, ucap Sam. Mencoba membuat Neni tidak lagi memikirkan masa yang telah lalu. Memang mudah mengatakan melupakan. Aku sudah melakukannya, tapi selalu gagal, jawab Neni lagi. Kali ini Neni kembali menangis. Seakan masa lalu yang pernah terjadi itu adalah masa lalu yang cukup menyakitkan baginya. Sam langsung memeluk sang istri, mencoba mengerti apa yang dirasakan oleh wanitanya ini. Sam tahu jika wanita memang seperti ini, tidak bisa tahan dengan ujian pengkhianatan. Diam-diam Sam masih penasaran alasan sebenarnya. Istrinya terlihat sangat benci dengan Momi Nova. Sam berjanji akan mencari tahu sendiri jika Neni memang tak berani jujur kepadanya. Keesokan harinya, Sam hari ini ada rencana pergi keluar kota. Tak lupa ia meminta beberapa bawahan untuk menjaga istrinya, agar istrinya tetap nyaman, tetap terlindungi, tetap aman dalam pantauannya. Sam tidak percaya begitu saja jika mantan suami istrinya tidak akan mengusiknya. Sam yakin pria itu akan selalu mencari celah untuk menyakiti Neni. Apalagi saat ini Sam juga telah terang-terangan menaruh genderang perang padanya. Jika ada yang mencurigakan, cepat bertindak. Aku tidak mau terjadi hal-hal yang tak diinginkan pada istri dan calon bayiku. Kalian mengerti? Perintah Sam pada bawahan yang ia percaya untuk menjaga istrinya. Siapa? Kami tidak akan membuat Anda kecewa, balas orang itu dengan sigap. Apa yang dipikirkan Sam ternyata benar. Terlihat mobil Rudy berhenti tepat di depan restoran milik Indri. Pria ini tak terima jika suami baru mantan istrinya ini menggunakan cara licik untuk menghancurkan bisnisnya. Neni, bisa kita bicara? Pinta Rudy tanpa basa-basi. Di luar restoran, anak buah Sam langsung masuk ke dalam restoran dan pura-pura menjadi pelanggan. Memantau, mendengarkan percakapan mereka. Serta bersiap meringkus jika Rudy melakukan tindak kekerasan pada Neni. Untuk apa lagi bicara? Bukankah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau? Jawab Neni lantang. Aku tidak terima dengan perlakuan suami bodohmu itu, Neni. Berani sekali dia menghancurkan bisnisku. Aku tidak akan tinggal diam. Katakan padanya, aku pasti balas semua perlakuan dia, ancam Rudy geram. Siapa kamu berani mengusiknya? Dasar pria penipu gila, tukang fitnah. Cih, bisanya cuma bisa fitnah, jawab Neni tak mau kalah. Aku peringatkan sekali lagi suamamu ya. Bilang sama suami kamu, jangan macam-macam denganku, atau aku akan sebarkan video porno kalian. Ingat itu, ancam Rudy lagi. Sebarkan saja. Aku dan suamiku tidak takut dengan orang sepertimu. Lagian, siapa yang mengusik bisnismu? Suamiku orang kaya, orang penting. Mana ada waktu buat ngurus manusia gak guna sepertimu? Balas Neni lagi. Rudy tak berani melanjutkan usahanya untuk menekan Neni. Sebab ia menyadari bahwa di sekelilingnya
ada beberapa pria yang memang terlihat diam-diam mengawasinya. Rudi langsung bisa menduga jika para pria itu sebenarnya ajudan yang menjaga Neni. Sungguh Rudi merasa terjebak dengan kelakuannya sendiri. Sial, aku jadi tidak bisa menekan wanita sialan itu. Brengsek. Ternyata pria itu sangat menjaga Neni, ucap Rudi saat masuk kembali ke dalam mobil. Rudi pun memilih menyalakan mobil dan bersiap pergi dari restoran ini. Namun saat ia hendak menginjak pedal gas, beberapa petugas dari kantor kepolisian menghadangnya. Ternyata anak buah Sam memang sudah ada yang membuat laporan kepada polisi tentang penipuan yang sudah dilakukan Rudi. Dan begitu polisi mendapatkan info kalau Rudi sedang keluar dari persembunyiannya dan berada di restoran, para petugas pun dengan sigap memburunya. Tak ayal, Rudi pun gemetar. Ia takut jika para polisi itu menangkapnya. Rudi merinding sendiri saat membayangkan para polisi menjebloskannya ke dalam jeruji besi. Tak ingin tertangkap oleh para petugas itu, Rudi pun langsung tancap gas untuk melarikan diri. Tak ayal para petugas itu pun langsung mengejar Rudi. Mereka tak mau kehilangan pria pecundang itu. Wah, sepertinya pria itu ingin main kucing-kucingan dengan kita, Dan, ucap salah satu petugas yang kini memegang kemudi. Aksi kejar-kejaran dimulai. Para petugas kepolisian itu pun tak mau kalah dengan penjahat macam Rudi. Sedangkan Rudi sendiri juga tak mau tertangkap oleh para penegak hukum itu. Rudi bersumpah lebih baik mati daripada hidup di jeruji besi. Ternyata Rudi tak mampu menguasai kemudi. Hingga mobil yang ia kendarai pun menabrak pembatas jalan. Kecelakaan tak terhindarkan. Mobil Rudi berguling hingga terpelanting beberapa meter dari tempat kejadian. Asap ngepul dari depan bodi mobil sebelum mobil meledak dan terbakar. Para petugas kepolisian itu pun sigap menolong Rudi, mengeluarkan pria berhati jahat itu dari dalam mobil.